Oke, kita uji coba penutup. Kita kembalikan arus arah kabel hitam dari atas tombol ngalir keluar di bawah masuk ke wattmeter. Tadi ketika kita balik, si MCB-nya tidak berfungsi dengan sempurna. Ya cukup controllable gitu ya, di 20 amperan lah. Cuma PR-nya adalah MCB-nya nggak ngetrip kalau dia di 23, jadi kurang sensitif. Nah ini belum teruji di arus berapakah MCB yang 20 ampere ini bakal ngetrip gitu ya. Harus kita tambah dulu mungkin 1 atau 2 panel biar ketahuan dia ngetrip atau enggak, jangan-jangan ngeremblong juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 kurang 5 menit. Matahari baru muncul, wattmeter juga baru pada bangun. On grid 6x100 udah mulai keluar 0,2 ampere meskipun baru kedap-kedip ya. Nah yang off grid, nah ini nih wattmeternya error. Jadi wattmeter kalau kayak gini, karena sekarang udah dikasih aksesoris tambahan pakai MCB. Nah, sekarang bisa matiinnya dari sini. Gaya kan? Haha, mainan baru. Oke, hari ini hari kedua kita pasang upgrade MCB 16 ampere MCB second. Satu biji MCB baru bisa dapat 4 MCB second ya. Nah cuma karena second ya seperti ini, kendor gitu ya. Kalau ini kan sesek nih, cakep nih, nggak naik turun. Kalau secondan karena bongkaran ya ada ininya lah, plus minusnya. Secara fungsi belum tahu apakah dia oke atau tidak, karena 16 ampere ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan produksi dari jalur seri 600 dan 300 di voltage-nya rangkaian panel 36. Jadi menurut saya sih kita pasang dari kabel panel dengan 16, kemudian di gabungannya MCB 32 ampere ya, mudah-mudahan sih bisa double, remnya double gitu ya. Idealnya ini dipasang di sini di bawah, tapi karena harus bongkar-bongkar dulu, jadi sementara saya pasang sini aja dulu sekalian ngecek apakah dia berfungsi atau enggak. Nanti setelah kita coba-coba baru kita pindahkan MCB ini ke kabel yang langsung dari panelnya gitu ya, biar lebih cakep. Jadi kabel dari panel, MCB baru masuk. Nah ini aksesoris si DC breaker, berarti ini udah nggak perlu lagi, dan ini memang nggak berfungsi karena dia 30 ampere ya, nggak ada ngefek apa-apa karena rangkaiannya di seri ampernya kegedean. Jadi lebih bagus ini mungkin dari jalur controller ke jalur aki kali ya, kalau ini, kalau mau kita pakai. Masih kurang MCB untuk jalur controller ke aki, dan ini juga kabel
kabel dari controller ke aki ini terlalu pendek, jadi kemungkinan nanti kita turunkan si MPPT nya, kita pindah ke sini biar mantaunya juga lebih enak. Kalau di atas ketinggian, agak lehernya agak sakit juga kalau ngelihat posisi baterai ngecasnya lagi, jadi harus berdiri mulu nih. Beda kayak kemarin, tinggal geser-geser badan doang. Oke, kita matikan dulu. Nah ini juga nih belum saya setting otomatis, jadi on off nya pijit manual ya. Masih belum membiasakan diri dengan settingan si MPPT, males nguliknya, jadi ya udahlah pijit aja. Jadi lebih banyak mantau di aplikasi papernya ebook wifi gitu ya. Oke, hari ini saya mau pasang MCB second. (16 ampere). Nah, MCB-nya nih nggak jauh beda sama si ini, si Thomson. Ini 20 ampere 125 volt. Kalau ini 16 ampere berapa ini? 80 volt DC ya. Nah, kemarin itu yang masih saya tanda tanya adalah ini bener nggak masang MCB-nya gitu ya. Pemasangan pertama jalur merah positif masuk dari bawah, ternyata salah ya. Kemudian saya balik, sekarang masuk dari atas, ternyata tetap nggak ngetrip juga. Meskipun di wattmeter ini menunjukkan 23 ampere. Nah, saya takutnya ketika masang kabel colokan MC4, kabel merah hitam ini juga kebalik juga gitu ya. Ya, karena nggak tahu tanda MC4 plus minus harus mana, mungkin bisa jadi kabelnya ini kebalik. Jadi harusnya mungkin masangnya malah di jalur si hitam ini mungkin ya. Namanya awam. Nah, untuk mengantisipasi itu berarti saya akan pasang aja nih. Kita tuker, yang ini saya pasang di yang merah dulu. Karena ini udah positif nih, nggak ngetrip ketika dia lewat di 23 ampere. Saya nggak tahu kenapa dia nggak ngetrip, apakah batasannya di atas 23 ampere atau si wattmeternya ini yang kurang presisi ya. Jadi biar kita kecek, yang putih kita akan pasang di jalur hitam, MCB secondan yang 16 ampere kita pasang di jalur merah biar lebih jelas posisi MCB-nya, apakah secondnya masih berfungsi atau tidak berfungsi. Oke, kita matikan dulu. Kita matikan, kemudian kita cabut dan kita pasang tukeran. Oke, sudah kita pasang. Kita akan nyoba bener nggak nih saya masang MC4 nya pakai kabel merah di positifnya, kemudian si MCB secondan yang hitam 16 ampere kita tes apakah dia akan ngetrip di jalur on grid 6 kali 100 watt peak. Ini kalau lagi panas bisa mencapai 20 ampere, jadi harusnya sih dia ngetrip ya, harusnya. Oke, kita nyalakan ya. Nah, yang ini 20 ampere kagak ngetrip, bisa jadi kebalik gitu ya kabel merah hitamnya. Ya maklum lah, karena awam, saya nggak ngerti kelistrikan, nggak punya alat juga buat ngecek yang bener yang mana. Ada sih dulu beli ya, cuma salah nyolok jadi ngebleduk gara-gara colok ke colokan PLN.
Oke, nah udah keluar 0, masih di bawah 1 ampere. Masih jam 6. Jadi kita agak-agak bakal masih lama menunggu hasil apakah ngetrip atau enggak. Oke ya. Sekarang kita akan mulai eksplorasinya tentang peralatan pengaman, karena ternyata ini penting banget ya. Gara-gara beberapa minggu lalu terminal yang seperti ini kebakar gara-gara kena 20 ampere. Nah, saya jadi agak trauma ya, ada hikmahnya juga, jadi harus mulai belajar tentang aspek keamanan dari PLTS yang kita bikin dengan ilmu colokologi ya. Apalagi kayak saya yang nggak punya basic listrik ya, takutnya ada hal-hal yang kita nggak tahu karena kebablasan belajarnya ya. Kelamaan di rumah akhirnya oprak-oprek atau uji nyalinya terlalu remblong gitu ya. Ada sesuatu yang kita nggak tahu resikonya, nah kita nggak pakai pengaman. Seperti kasus waktu overheat itu, kita belum pakai MCB sehingga mungkin arusnya di atas 20 atau 25 ya, sehingga sampai meleleh. Nah, sejak kejadian itu maka kepikir buat mulai nabung beli pengaman ya, karena nggak murah juga ya. Satu MCB yang baru ini bisa 50, 100 kalau kita pasang banyak, jajan lagi. Ya nggak murah-murah amat memang, cuma karena ini dibiayai oleh PLN jadi saya senang-senang aja ya. PLTS-nya dibiayai oleh PLN ya, karena selama ini kita bayar ke dia. Nah sejak kita pasang PLTS, gantian dia yang duitnya kita ambil buat nyicil satu persatu peralatan ini. Oke, demikian pagi-pagi update. Ini nggak jadi nih, semalam mau kita pasang ke papan, ternyata sekrup-sekrupnya nih saya kurang. Jadi nanti kita searching dulu, nyari sekrup-sekrupnya biar inverternya nggak kita geletakin di lantai gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya bisa mati nih. Berarti ngetrip tapi di kabel yang merah. Berarti bener si nader ini dia, berarti bener di kabel merah adalah yang positif. Kita cek lagi ya. Oke, kita lihat nih apakah si MCB-nya ngetrip. 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Bentar lagi 16. On grid 6 kali 100 watt peak dengan 2 MCB, yang satu 20, yang satu 16 ampere.
Kalau paralel 5. Nah, hohoi. Nah, jadi untuk menentukan berapa MCB yang harus kita pasang, kita bisa hitung dari jumlah panel yang kita rangkai ya. Jadi di sini contohnya adalah 6 kali 100 watt peak secara paralel. Nah, secara hitung-hitungan kalau di label di belakang panel itu per 100 watt peak itu bisa maksimal di 5 ampere. Artinya 5 kali 6 itu adalah 30. Jadi dari rangkaian 6 kali 100 watt peak itu maksimal dihasilkan arus 30 ampere. Nah, terlepas dari efisiensi, misalkan kita ambil efisiensinya di 60, 70 atau 80, nah itulah kisaran MCB yang bisa kita pasang. Nah, ini berarti efisiensinya di level 50% karena sudah di atas 15 ampere dari maksimal 30 ampere 6 papan 100 watt peak ini. Oke, kita cek lagi.